Baik, apabila dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran, Dajjal tidak disebut secara eksplisit. La yuzkaru Dajjal qat'an fil Quran. Dajjal tidak disebut secara qat'i di dalam Al-Quran. Kenapa? Yang namanya fitnah tidak disebut secara qat'i. Adapun dibahas secara detail itu di dalam hadis. Maka posisinya sama kuatnya dengan Quran. Karena fungsi hadis terhadap Quran itu ada 3. Yang pertama, bayan ta'kid. Apa itu bayan ta'kid? Fungsi hadis menguatkan hukum atau penjelasan nas yang ada dalam Quran. Yang kedua, fungsi hadis terhadap Quran ada bayan tafsil wa tafsir. Bayan tafsir artinya menjelaskan apa yang ada dalam Quran. Sesuatu yang tidak dibahas secara mendetail dalam Quran dibahas secara detail di dalam hadis. Bahkan dirinci oleh hadis tafsil. Nah, fungsi yang ketiga dari hadis terhadap Quran adalah bayan tasyri', yaitu fungsi hadis dengan menetapkan hukum yang tidak dibahas di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menurut para ulama ini terkait dengan Dajjal. Nah, peristiwanya adalah terkait dengan peristiwa Nabi Musa dan Samiri. Ya. Nah, di dalam Quran surah Toha disebutkan di dalam beberapa ayat. Yang pertama ayat dan 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa. Dan apakah yang membuat engkau tergesa-gesa meninggalkan kaummu hai Musa? Ketika ada 10 perintah Allah yang akan diterima oleh Nabi Musa yang kemudian disebut dengan Ten Commandment oleh orang-orang barat, Nabi Musa meninggalkan kaumnya Bani Israel ya di belakang bersama Nabi Harun. Nabi Musa tergesa-gesa karena Nabi Musa ingin segera mendapatkan perintah Allah. Maka Nabi Musa menjawab, qalahum ulai ala athari. Mereka ada di belakangku ya Allah. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo, dan aku menyegerakan diri kepadamu ya Allah agar kau ridho kepadaku. Aku ingin segera memenuhi perintah. Nah, itu yang dijawab oleh Nabi Musa. Maka Allah kemudian menerangkan kepada Nabi Musa. Nah, ini ayat 2 ayat yang berikutnya. Qala, Allah berfirman, fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Fa inna, maka sesungguhnya kami qad fatanna telah menguji kaummu hai Musa. Mimba'dika, setelah engkau tinggalkan, wa adallahumus samiri, dan mereka disesatkan oleh Samiri. Nah, di sini saya sepakat kalau ada ulama mengatakan Samiri yang dimaksud di sini adalah Dajjal. Faraja Musa ila qaumi ghadbana asifa. Maka kembalilah Musa kepada kaumnya dalam keadaan marah yang sangat marah yang berlapis-lapis. Hingga begitu sampai pada kaumnya itu Nabi Harun ditarik jenggotnya. Wahai saudaraku, kenapa kau menarik janggutku? Jangan kau seperti itu. Aku sudah memperingatkan mereka, tapi mereka telah terperdaya oleh perkataan Samiri. Indahnya perkataan Samiri lebih mereka dengar ketimbang nasihatku, wahai kakakku, wahai saudaraku. Ya, itu kata Nabi Harun. Maka qala, berkatalah Nabi Musa, ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanan. Wahai kaumku, bukankah Allah telah menjanjikan janji yang baik untuk kalian? Afatala alaikumul ahdu. Apakah janji itu terlalu lama bagi kalian? Am aradtum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum. Atau kalian sengaja ingin ditimpa azab murka dari Tuhan kalian? Fa akhlaftum mau'idi, sehingga kalian menyalahi perjanjianku. Aku sudah mengatakan, tunggu, aku akan sampaikan apa yang Allah berikan pada kalian sebagai janji Allah kepada kalian. Maka digambarkan Nabi Musa marah, itu patung anak sapi. Nah, patung anak sapi ini dibuat oleh Samiri. Sekali lagi, Samiri yang kita bicarakan sebagai Dajjal, dia punya kemampuan magic yang luar biasa. Dan dia punya kemampuan yang tidak bisa dicapai oleh manusia sejenius dan sehebat apapun. Maka jika ada manusia yang luar biasa di antara kita, itu adalah mereka yang dibentuk oleh Dajjal. Contohnya siapa? David Copperfield, David Mindfreak. Siapa lagi? Jangan salah penasaran. Ada juga Rael juga sama. Dia seseorang yang tadinya tidak tahu apa-apa, sesuatu yang orang menganggap biasa, tiba-tiba dia menjadi seseorang yang luar biasa, supranatural, luar biasa. Itu juga sama. Termasuk juga Sai Baba. Nabi Musa marah kepada Samiri. Maka kemudian Samiri pun diusir sama Nabi Musa. Ya, qala, berkata Nabi Musa kepada Samiri, fama khatbuka ya Samiri. Maka apa yang mendorongmu untuk melakukan itu, hai Samiri? Nah, Samiri sejak dipindahkan ke pulau Yaman yang tadi dinamakan Pulau Sokotra, di sana dia tinggal dari usia 5 sampai 100 tahun. Kerjaannya adalah bangun, makan, minum, tidur. Begitu sampai usia 100 tahun. Ya, dia tidak melakukan aktivitas lain. Ketika dia bangun, malaikat Jibril sudah menyiapkan makanan dan minuman di sampingnya. Dimakan dia. Nah, sampai usia 100 tahun baru dia melek, baru dia sadar, memikirkan tentang dirinya. Allah, di mana saya? Ternyata saya sudah sebesar ini. Tapi tidak ada siapapun kecuali dia dan binatang jasasa. Binatang jasasa Allah ciptakan, Allah lahirkan berbarengan dengan lahirnya Samiri. Karena tugasnya adalah untuk memata-matai Samiri, maka disebut jasasa.
pemata-mata. Dan dia menghilang berbarengan dengan menghilangnya Dajjal, dan akan muncul lagi berbarengan dengan munculnya Dajjal. Malaikat Jibril selama Samiri tidur, dia memegang pena. Tapi penanya itu kayak tongkat sihir. Nah, dia punya tongkat. Nah, tongkat itu sebetulnya adalah pena yang digunakan Malaikat Jibril menuliskan beberapa panel prasasti yang isinya adalah pelajaran akidah tauhid untuk Samiri. Pena inilah yang kemudian diambil oleh Samiri. Dengan pena inilah dia mampu melakukan apa yang dia inginkan. Dan dengan pena itulah dia membuat patung anak sapi. Bagaimana caranya? Dia masuk ke tengah-tengah kaum Nabi Musa. Jumlah umat Nabi Musa saat itu 70.000 orang yang menyelamatkan diri dari Mesir, dari kejaran Fir'aun, sampai ke Padang Tih dan ke Palestina. Itu 70.000 orang, include di dalamnya Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Yusha bin Nun atau Nabi Joshua kata orang Kristen. Nah, maka dia mampu mempengaruhi beberapa orang dari pengikut Nabi Musa. Maka mereka mengeluarkan perhiasan mereka, dimasukkan pada kuali, dibakar. Nah, perhiasan itu pun dibentuk dengan kemampuan magicnya menjadi patung anak sapi. Jin masuk ke dalam patung anak sapi itu dan berkata, "Aku Tuhannya Musa." Dan Musa telah lupa. Maka sujudlah mereka kepada patung tadi. Maka bertanya Nabi Musa, "Wa ma khatbuka ya Samiri?" Apa yang membuat kamu mendorongmu melakukan hal itu, hai Samiri? Kamu menyesatkan kaumku dan menyembah patung yang kau buat itu. Ya, patungnya diambil kan sama Nabi Musa, dihancurkan. Udah pecah, pecahannya diambil, dibakar. Ya, dibakar kemudian dibuang ke Laut Merah. Qala, berkatalah Samiri, basartu bimalam yubsiru bimalam yabsuru. Aku mengetahui apa yang tidak mereka tahu. Aku melihat apa yang tidak mampu mereka pandang, mereka lihat bihi dengannya. Fagbatu qabdatan min atharir rasul. Maka aku mengambil sesuatu dari bekas sang utusan. Ar-Rasul di sini maksudnya Malaikat Jibril. Asari ini adalah bekas Malaikat Jibril, yaitu pena tadi. Ya, menurut ahli tafsir, fanabastuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Aku mengambil segenggam dari jejak Rasul itu dan aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujuknya. Dengan pena tadi dia ambil tanah yang menjadi jejak Nabi Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, jejaknya diambil, dimasukkan ke kuali, maka dibentuk dengan kemampuan, dengan keinginan dia melalui pena tadi. Maka kemudian apa yang terjadi? Nah, ini kata Nabi Musa. Qala, Nabi Musa berkata, "Fadhhab, pergi kamu. Fa innalaka fil hayati an taqula la misasa." Sesungguhnya hakmu di dalam kehidupan dunia ini adalah la misasa. Jangan kau sentuh aku. Artinya, jangan ada yang berani menyentuh aku. Karena sekali menyentuh aku, kata, maka dia akan terkena oleh sihirku. Maksudnya, pergilah, tinggalkan aku. Biarkan aku berbebas semaunya. Itu kata si Samiri. Wa innalaka mu'idan lan tukhlafah. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan janji Allah yang tidak akan pernah terselisih. Artinya janji Allah itu pasti terjadi atas dirimu. Wangzur ila ilahika. Maka lihatlah Tuhanmu yang kamu tetap menyembahnya. Alladzi talta zalta alaihi akifan lanuharrikannahu thumma lanahsifannahu fil yammi nafsan. Tuhan yang kau sebut tadi, yang tetap tadi kau puja-puja, akan saya hancurkan dan akan saya bakar dan akan saya buang ke lautan. Itu kata Nabi Musa. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nabi Musa hanya mengusir si Samiri, tidak membunuhnya. Sementara kaum Nabi Musa yang menyembah patung anak sapi ini harus bertaubat, dan taubatnya dibunuh oleh orang yang beriman. Yang tidak menyembah patung anak sapi jumlahnya ribuan. Maka mereka yang menyembah patung anak sapi karena disesatkan Samiri ini dalam keadaan berunduk begini untuk dipenggal kepalanya. Yang masih hidup mereka enggak mau dipenggal, maka melawan, maka terjadilah perang dengan sesama umat Nabi Musa. Disitulah Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, cabut hukuman ini dari Engkau ya Allah. Andaikan Engkau tuntaskan hukuman ini, maka habis umatku ya Allah." Maka hukuman itu pun dihentikan. Dan Allah mengampuni mereka yang telah bertobat, dan Allah memberikan pahala kepada orang beriman yang meninggal gara-gara melaksanakan hukuman tadi. Ini ada dalam tafsir firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya Bani Israil adhkuru ni'matallahi alaikum. Gimana terusnya? Fatubu ila barikum faktulu anfusakum. Al-ayat. Nah itu kalimat faktulu anfusakum. Ayat ini dikeluarkan ketika Nabi Musa berfirman, "Bertaubatlah kalian kepada Tuhan yang menciptakan kalian dan bunuhlah diri kalian sendiri." Maksudnya, bunuhlah mereka yang menyembah patung anak sapi tadi. Coba, yang menyembah patung anak sapi gara-gara disesatkan Samiri dibunuh taubatnya, Samirinya tidak dibunuh, tapi cuma diusir. Jika ada orang yang ingin mengganggu, katakan, "La misasa, jangan kau sentuh aku." Kenapa diusir, tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihi
salam di akhir zaman. Maka sejak saat itulah Samiri mengembara dari satu negeri ke negeri yang lain. Maka bertemulah dengan para nabi sesudah Nabi Musa, hatta dengan Nabi Isa alaihissalam sendiri. Dan dia berganti-ganti nama, berganti-ganti kostum. Nah, di zaman Nabi Isa alaihissalam dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot.